Pasal 9 mulai ayat yang pertama. Paulus tetap mengatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ayat 1 sampai ayat 5 kita baca tadi bahwa bukan main Tuhan telah memilih bangsa Israel. Ingat, Paulus itu bangsa Israel. Dan dia katakan dia mau berduka cita, dia mau berusaha, berupaya, bahkan terkutuk, terpisah dari Kristus asalkan bangsanya itu tetap menghargai janji-janji Tuhan, tetap mau menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara. Karena kenyataannya pada saat itu bangsa Israel tetap keras kepala, tetap hanya memegang Taurat, tidak percaya pada Yesus. Aneh kan ya saudara ya. Padahal dalam Kejadian sampai Maleaki sudah semua mengarah kepada pembuatan tentang Yesus lahir. Dan mereka sendiri sudah menerangkan juga kepada Herodes tentang Yesus akan lahir di Betlehem. Kalaupun mereka tidak percaya kenapa Yesus orang Nazaret, mereka tidak menyelidiki bahwa Yesus itu memang orang Betlehem, ya. Dan juga ayahandanya secara jasmani dan Maria ibundanya itu memang benar-benar dari Betlehem. Makanya ketika ada sensus penduduk mereka harus pulang ke sana. Kenapa tidak bertanya? Karena mereka harapkan Yesus itu yang harus mulia, yang lahir dengan emas di sekitarnya, dan yang benar-benar turun dari langit seperti yang spektakuler begitu. Tidak, saudara ya. Nah, makanya ketika Paulus ingin mengatakan bahwa dia berkata melalui ilham Roh Kudus, ya, bahwa dia bersedih, berduka melihat keadaan bangsanya sendiri yang menolak Yesus, yang tidak percaya pada Yesus. Padahal kita lihat yuk ayat 4, mereka orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak pilihan Tuhan, ya, dari seorang bapa Abraham, kemudian turun ke Ishak, kemudian datang ke Yakub, kemudian dari Yakub ada 12 suku karena 12 anak laki-lakinya. Nah, kita lihat di sini menjadi anak, mereka telah menerima kemuliaan, dimuliakan dengan kejayaan-kejayaan pada zaman dulu, saudara. Dari zaman Abraham sampai raja-raja yang begitu banyak dari suku Yehuda, ya saudara ya. Bahkan ada 10 suku lagi yang jaya-jaya waktu saat itu. Dan perjanjian-perjanjian banyak yang mereka alami, saudara. Hukum Taurat diberikan khusus buat mereka supaya mereka tahu mana dosa, mana tidak dosa. Tidak sama dengan bangsa lain pada saat itu yang tidak tahu dosa atau tidak dosa, dan mereka tidak dipilih oleh Tuhan. Dan mereka juga diajarkan tata ibadah yang baik sesuai kehendak Tuhan. Berarti di sorga pun ada tata ibadah kan ya. Dan janji-janji lagi, perjanjian-perjanjian, yaitu kesepakatan demi kesepakatan antara manusia dan Tuhan. Dan sekarang janji-janji Tuhan, itu beda, saudara ya. Mereka yang menurunkan bapak-bapak, jadi spesial sekali, saudara. Tapi mereka pada akhirnya menolak Yesus karena tidak mau Yesus lahir di kandang Betlehem. Kita lagi memperingati kan, justru bahkan kita bangga Yesus kita dalam keadaan yang sederhana, ya saudara ya. Dalam contoh yang baik banget, sederhana, untuk mengingatkan kita bukan pakaian, makanan, ataupun kejayaan yang ada di jasmani ini yang membuat kita terhormat, tetapi ketika kita melakukan firman, saudara ya.